Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dari kelas 4C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengulik tentang transformasi melalui literasi digital, peran dan potensi bagi kalangan yang kurang melek teknologi. Beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama, literasi digital, konsep dan pentingnya. Yang kedua, identifikasi kalangan yang kurang melek teknologi. Yang ketiga, dampak kesenjangan digital dan transformasi melalui literasi digital. Yang keempat, strategi meningkatkan literasi digital. Dan yang kelima, rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih literasi digital itu? Mari kita ulik dan kita bahas bersama-sama. Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Ini mencangkup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi, kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis di media digital, serta pemahaman tentang etika dan keamanan daring. Menurut Martin, literasi digital adalah gabungan dari beberapa bentuk literasi seperti informasi, komputer, visual, dan komunikasi. Menurut Gilster, yang dikutip oleh Ayuni, literasi digital diharapkan dapat menjadi sebuah kemampuan dalam memahami serta menggunakan informasi dari berbagai format. Dari berbagai definisi yang sudah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan mencari, menggunakan, dan menyebarkan informasi saja, akan tetapi diperlukan kemampuan dalam membuat informasi dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan, dan pemahaman mendalam dari isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Di sisi lain, literasi digital mencangkup tanggung jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukannya karena mencangkup dampaknya terhadap masyarakat. Ada beberapa elemen penting dalam literasi digital. Mari kita bahas lebih lanjut. Elemen penting dalam literasi digital adalah menyangkut kemampuan apa saja yang harus dikuasai dalam pemanfaatan informasi dan komunikasi. Ada beberapa pendapat ahli tentang elemen dalam literasi digital. Elemen literasi digital ini yang akan digunakan untuk memberikan pendidikan literasi digital kepada penduduk dan juga masyarakat. Menurut Steve Weller dalam Maulana, terdapat 8 elemen dalam literasi digital yang akan kita jelaskan dan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama ada social networking. Kehadiran situs jejaring sosial atau social networking adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial secara online. Melalui social networking, pengguna dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi. Pengguna harus mampu memilih media sosial yang beragam jenisnya dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Apabila bisa menggunakan media sosial dengan bijak, akan banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selanjutnya ada transliterasi. Transliterasi diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda, khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online yang tersedia. Selanjutnya, maintaining privacy. Dalam hal ini, penting untuk menampilkan identitas online seperlunya saja untuk menghindari hal-hal buruk, memahami segala jenis cyber seperti pencurian online lewat kartu kredit, mengenal ciri-ciri situs palsu atau phishing, penipuan via email, dan lain sebagainya. Selanjutnya, creating content.
Creating konten atau berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform, misalnya di Powtoon, Blog, Forum, Prezi, dan Wix. Selain itu, mencangkup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning. Selanjutnya ada organizing and sharing content. Organizing and sharing content adalah menata dan berbagai konten informasi secara lebih mudah, contohnya dengan adanya Dropbox dan Google Drive. Selanjutnya ada resharing reporting contents, yaitu mampu mengetahui bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, ketika mendapatkan suatu informasi, akan memperbarui isi informasi tersebut dan juga disebarluaskan kepada orang lain. Orang lain yang menerima informasi tersebut akan memperbarui dengan informasi yang lain untuk melengkapi informasi tersebut. Selanjutnya ada filtering and selecting content, yaitu memiliki kemampuan untuk mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan melakukan filtering dan selecting, pengguna makin mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dapat berdampak positif. Selanjutnya ada self-broadcasting. Self-broadcasting bertujuan untuk membagikan ide-ide, menarik atau gagasan-gagasan pribadi dan konten multimedia, misalnya melalui blog, forum, atau Wix. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online. Masyarakat dapat menyalurkan idenya secara demokratis dalam digital. Selanjutnya kita akan membahas apa sih pentingnya literasi digital. Literasi digital sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital pada saat ini, karena memungkinkan individu untuk memanfaatkan teknologi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat yang didorong oleh teknologi. Konsep literasi digital sebetulnya tidak terlepas dari dua sudut pandang. Yang pertama, literasi komputer merupakan kemampuan teknis seseorang dalam menggunakan perangkat komputer. Sedangkan yang kedua, literasi informasi merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi tersebut. Apa saja sih pentingnya literasi digital? Mari kita bahas secara lebih lanjut. Yang pertama, akses informasi. Literasi digital memungkinkan individu untuk mengakses dan mengevaluasi informasi yang tersebar luas di internet. Ini memungkinkan mereka untuk membedakan antara informasi yang salah dan yang tidak salah. Selanjutnya, komunikasi. Dalam lingkungan digital, komunikasi sering terjadi melalui platform online. Literasi digital memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan tepat, memahami etika digital, dan memahami resiko yang terkait dengan komunikasi online. Selanjutnya ada kesadaran keamanan. Dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, literasi digital menjadi penting untuk melindungi diri dari penipuan online, kebocoran data, dan serangan cyber lainnya. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Literasi digital memberikan kemampuan kepada individu untuk menggunakan alat digital untuk mengekspresikan ide, menciptakan konten, dan berkolaborasi secara online yang mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, pendidikan dan karir. Penguasaan literasi digital mempersiapkan individu untuk sukses dalam pendidikan dan karir modern, di mana banyak pekerjaan yang membutuhkan keterampilan digital untuk bekerja secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas kalangan yang kurang melek dalam teknologi. Kurangnya melek teknologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akses yang terbatas terhadap infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan, ketidakpercayaan terhadap teknologi, atau kurangnya kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kalangan yang kurang melek teknologi antara lain, yang pertama ada lansia. Lansia seringkali terbiasa dengan teknologi modern karena mereka tumbuh di era di mana teknologi tidak serumit sekarang. Mereka mungkin merasa tidak nyaman dengan perangkat modern seperti smartphone atau komputer,
dan mungkin kurang memiliki motivasi atau kesempatan untuk mempelajari penggunaannya. Selain itu, perubahan cepat dalam teknologi juga dapat membuat mereka merasa ketinggalan zaman atau sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Selanjutnya ada anak-anak. Meskipun anak-anak saat ini seringkali terbiasa dengan perangkat teknologi seperti tablet dan smartphone, tingkat literasi teknologi mereka mungkin bervariasi. Anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi, sementara anak-anak di daerah pedesaan atau terpencil mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknologi modern. Selain itu, anak-anak mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang keamanan dan etika online. Selanjutnya, masyarakat di pedesaan atau di tempat terpencil. Di daerah-daerah seperti ini, infrastruktur teknologi mungkin kurang berkembang, sehingga akses internet atau sinyal telepon bisa menjadi langka atau tidak ada sama sekali. Bahkan jika ada akses, biaya yang tinggi atau keterbatasan dalam pemahaman tentang pemanfaatan teknologi mungkin membuat sebagian masyarakat tidak memprioritaskan penggunaannya. Selanjutnya ada orang dengan disabilitas. Orang dengan disabilitas mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam menggunakan teknologi karena kebutuhan aksesibilitas mereka mungkin tidak selalu dipenuhi oleh perangkat dan aplikasi yang ada. Kurangnya perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka dapat membuat penggunaan teknologi menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Selanjutnya ada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi mungkin tidak mampu membeli atau mengakses perangkat teknologi atau akses internet. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan digital yang lebih dalam antara mereka dan masyarakat yang lebih mampu secara finansial. Selanjutnya kita akan membahas dampak kesenjangan digital dan transformasi melalui literasi digital. Kesenjangan digital dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat yang kurang melek terhadap teknologi rentan tertinggal dalam hal akses terhadap informasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Namun literasi digital memiliki potensi besar untuk mengubah keadaan ini dengan membuka pintu kesempatan baru bagi kalangan yang kurang melek teknologi. Ada beberapa faktor permasalahan seperti yang dijelaskan menurut Yohanes yang dikutip oleh Sri Ayuni. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur merupakan fasilitas pendukung kelancaran dalam mengakses suatu teknologi. Dikatakan infrastruktur adalah faktor paling mutlak karena orang yang mempunyai infrastruktur yang memadai akan mendapatkan kemudahan, seperti halnya orang yang mempunyai akses teknologi komputer ke internet, otomatis akan mempunyai wawasan yang lebih luas dari mereka yang sama sekali tidak memiliki akses. Yang kedua, kekurangan skill atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang paling berpengaruh di dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, karena sejatinya SDM yang dapat membagikan keilmuannya untuk masyarakat. Selanjutnya, kekurangan isi konten materi bahasa Indonesia. Konten berbahasa Indonesia menentukan bisa tidaknya seseorang dalam pemahaman akses internet, yang mana konten dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misalnya di daerah pedesaan yang rentan berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa keseharian mereka sesuai suku dan adat istiadat mereka. Selanjutnya yaitu kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. Tidak memanfaatkan internet secara baik sehingga tidak menghasilkan apapun dari internet dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Selanjutnya kita akan membahas strategi meningkatkan literasi digital. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan langkah pertama dalam membangun kesadaran digital. Kita perlu mengenal teknologi dan internet dengan baik, termasuk resiko dan manfaatnya. Beberapa sumber pendidikan dan pelatihan yang dapat dimanfaatkan melalui kursus online,
workshop lokal, kelas offline, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan sumber daya online yang tersedia. Saat ini terdapat banyak sumber daya online yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran digital. Beberapa sumber daya yang dapat kita gunakan meliputi website edukatif, forum online, video tutorial, dan lain-lain. Selanjutnya, menjaga privasi dan keamanan online. Privasi dan keamanan online adalah hal yang penting yang perlu kita perhatikan ketika membangun kesadaran digital. Selanjutnya, berpartisipasi dalam komunitas digital. Berpartisipasi dalam komunitas digital adalah cara lain yang baik untuk membangun kesadaran digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dan langkah-langkah meningkatkan literasi digital. Beberapa rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya dapat diidentifikasikan. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur teknologi, pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan, dukungan untuk program pendidikan dan pelatihan, serta promosi kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Berikut kita akan bahas secara lebih lanjut. Yang pertama, integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum digital ke dalam kurikulum pendidikan formal penting agar siswa dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam dunia digital. Hal ini mencakup penggunaan alat dan platform digital, tetapi juga aspek-aspek seperti kesadaran privasi, keamanan online, dan evaluasi kritis terhadap informasi yang ditemukan di internet. Selanjutnya, pelatihan untuk pendidik. Penting bagi para pendidik untuk mendapatkan pelatihan yang memadai dalam literasi digital sehingga mereka dapat menjadi model atau peran yang baik bagi siswa mereka. Pelatihan ini dapat mencangkup strategi pengajaran yang efektif untuk literasi digital serta pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya ada sumber daya dan program masyarakat. Sumber daya dan program masyarakat seperti perpustakaan, pusat komunitas, atau program pelatihan keterampilan digital di tempat kerja dapat menjadi tambahan penting dalam rangka meningkatkan literasi digital. Selanjutnya ada kampanye kesadaran. Kampanye kesadaran adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya literasi digital dan resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi yang tidak aman atau tidak bertanggung jawab. Kampanye ini dapat menjadi berbagai kelompok, termasuk siswa, orang tua, pendidik, dan juga masyarakat umum. Selanjutnya, pengembangan alat dan aplikasi. Pengembangan alat dan aplikasi yang mendukung pembelajaran literasi digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ini bisa termasuk aplikasi pembelajaran digital, permainan edukatif, atau platform pelatihan online yang interaktif yang dirancang khusus untuk membantu individu meningkatkan literasi digital mereka. Selanjutnya, evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap efektivitas program-program literasi digital sangat penting. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang diambil telah berhasil dan di mana ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Baik, sekiranya itu saja yang bisa kita bahas dan juga bisa kita ulik pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kesalahan kata ataupun perbuatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah dan lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.